Baik, kita ke kabar lainnya. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil resmi melabuhkan diri ke Partai Golkar, golongan karya, dan menduduki posisi Wakil Ketua Umum Penggalangan Pemilih dan Co-Chair Badan Pemenangan Pemilu Bapilu Partai Golkar. Partai Golkar menjadi bukti keseriusan Ridwan Kamil untuk melaju di kancah politik nasional. Akankah bergabungnya Ridwan Kamil mengubah peta koalisi pada Pilpres 2024? Menjelang tahun politik 2024, lika-liku perjalanan menuju istana dari para tokoh di negeri ini semakin menarik untuk dicermati. Yang terkini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil resmi melabuhkan diri di Partai Golongan Karya dan menduduki posisi Wakil Ketua Umum Penggalangan Pemilih dan Co-Chair Badan Pemenangan Pemilu Bapilu Partai Golkar. Inginnya membangun, membereskan yang semrawut, meluruskan yang bengkok dengan ikhtiar-ikhtiar, dan saya lihat sejarahnya membuktikan itu. Saya per hari ini sudah berjaket kuning, sudah ber-KTA. Partai Golkar menjadi bukti keseriusan Ridwan Kamil untuk melaju di kancah politik nasional. Kamil ini adalah jenis politisi yang tahu apa kendaraan yang bisa mengantarkan dia menuju apa yang dia inginkan. Jadi loyalitas Ridwan Kamil sebagai politisi itu kepada cita-cita. Makanya dia pernah berlabuh di beberapa partai politik. Dan sekarang dia berlabuh di Golkar. Jadi selama dia merasa kendaraan ini bisa mengantarkan dia ke cita-cita politiknya dia, maka dia akan masuk di kendaraan itu. Dan menurut Ridwan Kamil, mungkin ya Golkar bisa mengantarkan dia menuju sebuah jabatan politik calon wakil presiden. Calon wakil presiden dulu. Pengamat politik Henry Satrio juga menilai langkah politik yang dilakukan Ridwan Kamil dinilai tepat dan strategis bagi pria yang akrab disapa RK itu dan Partai Golkar. Golkar memilih Ridwan Kamil. Tentu saja Golkar berhitung secara politik nama Anies Baswedan yang diusung oleh Nasdem sebagai calon presiden. Ini lumbung suaranya ada di Jawa Barat. Sehingga kalau tidak dicari kesetaraannya, lawan tandingnya, bisa-bisa suara Golkar tergerus oleh Nasdem. Jadi ini sama-sama membutuhkan lah. Ridwan Kamil membutuhkan Golkar supaya dia dekat dengan cita-citanya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, dan Golkar bisa menjaga suaranya di Jawa Barat dari ancaman Anies Baswedan beserta koalisinya. Ridwan Kamil termasuk salah satu kepala daerah yang memiliki hasil survei baik dalam sejumlah lembaga. Ia populer dan memiliki elektabilitas tinggi. Hasil survei Poltreking 21 hingga 27 November 2022 yang melakukan simulasi 3 pasangan Capres-Cawapres yang hasilnya jika Ganjar Pranowo dipasangkan dengan Ridwan Kamil maka akan memiliki tingkat elektabilitas tinggi yaitu 30,5%. Disusul pasangan kedua Prabowo Subianto Erick Thohir 28,2%. Dan di posisi ketiga, Anies Baswedan Agus Harimurti Yudhoyono 27,7%. Sementara itu, hasil survei Carta Politika pada 8 hingga 17 Desember 2022 juga melakukan simulasi 3 pasangan yang menghasilkan jika Ganjar Pranowo berpasangan dengan Ridwan Kamil akan berada di elektabilitas tinggi, yaitu 35,3%. Sementara Anies Baswedan jika berpasangan dengan Agus Harimurti Yudhoyono 29,1%. Sementara Prabowo Subianto dan Khofifah Indar Parawangsa 23,8%. Pertimbangan panjang sudah dilakukan sang Gubernur Jawa Barat sebelum akhirnya ia resmi memakai jas kuning. Akankah bergabungnya Ridwan Kamil mengubah peta koalisi dan pasangan Capres-Cawapres di 2024? Tim TV One mengabarkan.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membuat gebrakan dengan masuk menjadi anggota Partai Golkar di tengah maraknya persaingan Capres-Cawapres Pemilu 2024. Akankah Ridwan Kamil berpasangan dengan Erlangga Hartarto? Sejauh ini kita ketahui Koalisi Indonesia Bersatu dekat dengan Presiden Jokowi, di mana Jokowi dekat dengan Ganjar Pranowo dan Erick Thohir. Lantas mungkinkah Ridwan Kamil akan dipasangkan dengan Ganjar atau Erick lewat kendaraan politik Koalisi Indonesia Bersatu? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ketua DPP Partai Golkar Aceh Hasan Syazili dan juga pakar politik Hanta Yuda. Selamat petang Bapak-Bapak. Selamat petang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas bagaimana dengan kelanjutan ini mengenai Kang Emil yang sudah masuk dalam Partai Golkar. Tapi usai jeda, Kabar Petang segera kembali.